Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu yang sedang diteror sama DC Pinjol? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya pengen menanggapi pertanyaan. Dari sekian banyak pertanyaan itu saya pilih yang memang sudah urgent kalau menurut saya, karena si penanya ini katanya sudah nggak sanggup lagi untuk membayar hutang-hutang pinjolnya di EasyCash dan Ada Pundi ya. Dan ini banyak sekali yang mereka tanyakan. Nanti saya akan saya akan respon pertanyaannya dan juga saya kasih solusinya ya teman-teman. Namun sebelum saya membahasnya lebih lanjut, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini atau baru saja menemukan channel saya ini, pastikan kalian sudah support saya dengan cara subscribe channel ini dan juga mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru ke channel ini tentunya ya teman-teman ya. Baik, saya akan membahas tentang Galbay, EasyCash dan Ada Pundi teman-teman ya. Ada salah seorang subscriber di channel ini dan juga beliau juga memfollow akun daripada Faiz Official yang di TikTok ya. Pertanyaannya kurang lebih sama tentang tentang pinjol EasyCash dan Ada Pundi. Intinya beliau itu bertanya atau sharing kepada saya yang mengatakan bahwasanya selama ini sudah tidak sanggup lagi untuk menanggung hutang-hutang di aplikasi EasyCash dan juga Ada Pundi. Katanya sih nggak banyak, cuman per aplikasi itu sekitar 4 jutaan ya. Selama ini beliau itu membayar bunga aja terus ya teman-temanku semua. Dan merasa bahwasanya hutangnya itu tidak kunjung selesai. Bahkan beliaunya itu banyak sekali hutang di di teman-teman lain, bukan di pinjol tapi di teman-teman lain, karena hanya untuk menutupi uh, hutang-hutang di aplikasi EasyCash dan juga Ada Pundi. Nah, untuk saran saya buat saudaraku mungkin yang mempunyai permasalahan ini dan juga mungkin yang permasalahannya hampir sama dengan saudara kita yang bertanya ini, solusi atau solusinya ya teman-temanku. Ketika kalian sudah tidak sanggup untuk membayar, mau itu aplikasi apapun, EasyCash ataupun aplikasi Ada Pundi ataupun aplikasi apa aja, aplikasi pinjol yang kalian tempatin minjol, saya sarankan untuk stop, untuk gali lubang tutup lubang. Karena saudara kita ini sama aja gali lubang tutup lubang, karena mereka beliau meminjam ke teman-temannya ya, yang ada begitu dia tutupkan ke pinjol, hutang yang baru menganga di teman-temannya atau di orang-orang terdekatnya ya. Kalau pinjol ya, kalian cuman bayar bunganya aja, mending stop aja ya. Mending kalian stop, galbaikan aja dulu ya. Mendingan kalian menabung. Nanti kalau misalkan uang kalian itu sudah mencukupi, sekiranya memadai ya, kalian nanti bayarkan, monggo silahkan saja. Nah, mungkin dari sini timbullah pertanyaan, Bang, kalau misalkan saya galbaikan dulu, nanti bunganya seperti apa? Apa enggak tambah menumpuk tuh bunganya? Apa enggak malah 5 kali lipat dari nominal hutang yang saya pinjam? Nah, begini teman-temanku semua ya. Kalian bandingkan dulu. Kalian bandingkan di aturan pinjol itu, ya, saya kasih dulu aturan pinjolnya. Di aturan pinjol itu bunga ataupun denda di pinjol itu tidak boleh melebihi daripada nilai hutang kita. Contoh, misalkan kalian itu mempunyai hutang 2 juta. Kalian galbay selama 1 tahun atau 2 tahun. Jadi pihak pinjol itu tidak boleh menerapkan atau memberikan kalian bunga dan denda melebihi daripada nilai pokok hutang kalian yang 2 juta tadi. Jadi yang wajib kalian bayarkan 2 juta, misalkan nanti denda dan bunganya itu
nggak boleh lebih daripada 2 juta. Jadi misalkan kalian punya uang sudah 4 juta, kalian sudah bisa bayar. Bandingkan selama misalkan kalian 2 tahun ya teman-teman mempunyai hutang 2 juta. Bunganya yang harus kalian bayar itu 500.000 dalam 2 juta. Ya teman-temanku semua ya. Kalian bayar bunga terus 500, 500, 500 selama 1 tahun. Kalau 1 tahun itu 12 bulan, kali 500 sudah 6 juta. Ya, karena saudara kita ini yang bertanya sudah lama katanya itu sudah hampir lebih daripada 1 tahun membayar bunganya dan bunganya saja terus. Ya, jadi si pokok ini, hutangnya ini tidak berkurang. Suatu hal yang memang tidak boleh kita lakukan ketika kita memang belum sanggup untuk membayar hutang, cuma bayar bunganya karena pokoknya itu tidak bakalan berkurang teman-teman. Justru kalian itu akan dijadikan nantinya sumber atau ladang uang dari pihak-pihak pinjol. Ya, bukan berarti saya itu mengajarkan kalian tidak bayar hutang, enggak. Daripada kalian bayar bunga yang sekian besarnya, setiap bulan kalian cuma bisa bayar bunganya, mending kalian galbaikan aja dulu. Kalau menurut saya seperti itu. Kan sudah tadi saya kasih hitung-hitungannya. Misalkan 2 juta, kan tidak boleh melebihi daripada nilai hutang pokok kita, walaupun berapa tahun kalian galbay. Jadi mentok-mentoknya 2 juta tambah 2 juta itu 4 juta. Bandingkan dengan tadi yang saya bilang, 2 juta itu kan 500 bunganya setiap bulannya, ya. Kalikan aja 1 tahun. 500 kali 1 tahun sudah 6 juta. Kalau kalian tabung sudah bisa melunaskan hutang-hutang di pinjol tersebut. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi solusi terbaiknya itu ya kalian galbay. Galbay itu kan gagal bayar bukan tidak mau bayar ya teman-teman. Itu kalian bisa artikan yang baik-baik lah. Karena selama ini buat para oknum-oknum yang memang mau nguras pinjol itu galbay diartikan ya nggak mau bayar ya teman-teman. Bukan seperti itu ya. Jadi galbay karena gagal bayar karena memang kondisi finansial kita belum memadai, makanya kita stop bayar dulu, ya. Kita itu menabung demi untuk membayar hutang pinjol kita. Jadi saran saya seperti itu, mending, Masnya galbaikan aja dulu, sembari, menabung untuk membayar. Jadi kalau 4 juta ya kan, 4 juta paling mentok itu, 8 juta ya. Kalau misalkan, saudaraku ini dalam 3 bulan lah mungkin sudah mengumpulkan uang sekian, 8 juta bisa sudah dibayar. Belum tentu 8 juta semua karena baru 3 bulan. Ya teman-teman ya. Kalau kita hitung misalkan 4 juta itu bunganya itu sekitar 1 jutaan. Jadi kalau 3 bulan sekitar 3 juta. Jadi 7 juta aja yang harus dibayarkan. Ya, kalau misalkan dia katanya sudah setahun, ya 8 juta dia harus bayarkan. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kalau mungkin ada teman-teman yang mengalami kondisi seperti saudara kita yang bertanya ini, mending kalian galbaikan daripada harus membayarkan bunga selama bertahun-tahun. Ya, bunga itu aja sudah bisa untuk menutupi apa namanya hutang pokok kalian ketika kalian mau menabung seperti itu ya teman-teman ya. Jadi solusinya ketika kalian galbay itu tidak usah bayar bunganya karena tidak akan ada penyelesaian di pokok hutang kalian di pinjol ya teman-teman. Silahkan share video ini ke grup-grup kalian yang mungkin grup-grup penderitaan ya sesama korban pinjol biar teman-teman kita banyak yang paham dan banyak yang tahu karena saya sudah kasih hitung-hitungan gampangnya lah ya, biar kalian paham tentang pinjol ini, bunga-bunga pinjol ya. Pokoknya bunga pinjol itu tidak boleh melebihi dari pokok hutang kita ya. Jadi misalkan hutang kita 1 juta, mau kita galbay 2 tahun, 3 tahun, tidak boleh bunganya melebihi daripada 1 juta itu ya. Berarti kalau 1 juta kita bayar, misalkan kita galbay 3 tahun, kita bayar cuma 2 juta ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa memberikan kalian yang sedang galbay pinjol atau mungkin yang baru mau menggalbaikan pinjol, jangan biar tidak panik lagi menghadapi permasalahan pinjol yang sedang kalian hadapi.
Dari saya mungkin itu aja dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.